kita ngomong detik ini, kebetulan presidennya Pak Prabowo. Apa Pak Prabowo itu nggak pingin lepas dari dosa masa lalunya, lepas dari dosa sejarahnya? Apa Pak Prabowo itu nggak pingin dikenang sebagai pahlawan? Sekarang kesempatan. Kalau Pak Prabowo itu ingin sekarang itu menjadi presiden yang sebenarnya, kan dulu Pak Prabowo kalah 2 kali, ingin jadi presiden gitu loh. Nah sekarang sama Allah benar-benar sudah dijadikan presiden. Pak Prabowo, demi Allah, kalau Pak Prabowo itu tetap ya menganggap Jokowi itu gurunya, menganggap Jokowi itu teman baiknya, menganggap Jokowi itu segala-galanya, intinya ada bayangan geng Solo ya di dalam pemerintahan yang sekarang itu, demi Allah ya Pak Prabowo akan tenggelam juga nanti akhirnya, tenggelam menjadi sampah sejarah juga akhirnya. Kalau memang Anda mau dicatat sebagai sejarah yang baik oleh bangsa ini, pecat, bersihkan sisa-sisa masa lalu rezim yang lalu gitu ya. Pecat, bersihkan tanpa sisa gitu ya, pejabat-pejabat peninggalan rezim sebelumnya. Selesai. Setuju. Ini kesimpulan saya. Ini kita ngomong ngalor ngidul itu intinya ini. Demi rakyat, demi bangsa, demi negara, pecat, bersihkan. Apalagi? Bantu saya, tambahi bahasanya. Pecat, bersihkan, apalagi? Ayo, pangkas, apalagi? Gunduli, apalagi? Kalau bunuh nanti nggak boleh ya, melanggar ya. Adili sebenarnya. Pecat, bersihkan, adili. Iya, bukan hanya sekedar dipecat. Buang semua itu. Orang-orang, menteri-menteri, pejabat-pejabat peninggalan rezim sebelumnya. Baru mau sebesar apapun bayangan masa lalunya Pak Prabowo, selesai, rakyat memaafkan. Selesai sudah. Dan selesai juga masalah-masalah ini. 4 tahun ini masalah perencana-rencana jahat yang akan datang 4 tahun sisa masa jabatannya ini, insya Allah batal semua nanti. Itu yang paling penting. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Abi, pada subuh kita langsung buat podcast nih, Abi ya. Insyaallah. Setelah semalam melihat berita berkaitan dengan ada 4 pulau di Indonesia, khususnya di Aceh, yang bisa dibilang dicaplok secara sepihak. Ini kemudian masuk dalam wilayah teritori Sumatera Utara. Nah, kalau lebih jauhnya, Bi, kalau kita telisik ya tentu ini berhubungan dengan pejabat-pejabat pemerintahan setingkat daerah, setingkat provinsi, dan tentu saja setingkat kementerian gitu, Bi. Iya. Dan benar saja memang bahwa pencaplokan pulau-pulau tersebut masuk ke dalam wilayah Sumatera Utara ini berdasarkan keputusan Kementerian Dalam Negeri. Dan kita tahu siapa ya, di situ ada Pak Tito Karnavian. Dan apapun alasannya, entah itu kepentingan nasional, kepentingan internasional, apa dan lain sebagainya, tetapi ada hal yang menarik dari situ, Bin. Yang pertama ternyata kebijakan ini tidak mendapat adanya serapan dari pendapat-pendapat masyarakat Aceh, khususnya tokoh-tokoh yang ada di Aceh. Iya. Termasuk salah satu guru besar yang ada di universitas yang ada di Aceh ini menolak dengan tegas adanya keputusan serta kebijakan demikian. Ya memang kita bisa lihat bagaimana rakusnya pemerintahan ini, baik tingkat daerah sampai dengan tingkat kementerian dalam mengambil keputusan dan kebijakan tanpa melibatkan masyarakat sekitar, Bi. Iya. Namun ini yang kedua, Bi. Ya kembali lagi satu keluarga ini disorot nasional masyarakat rakyat Indonesia, Bi. Mulai dari bapaknya, anaknya, sampai dengan ya kita tahu siapa orang pejabat pemerintahan yang ada di Sumatera Utara, yaitu gubernurnya Bobi Nasution gitu. Jadi memang kalau sebelum-sebelumnya banyak orang yang dilekatkan, contohnya misalnya Abi, dilekatkan bagaimana sosok tersebut membuat
perpecahan antar masyarakat. Karena Abi kemarin sempat didalihkan kasus pidana seperti itu ya Bi ya, buat perpecahan. Nah menurut Rizky hal yang paling sangat memperlihatkan bagaimana kepentingan seseorang ini memecah belah masyarakat ya ini Bi. Nah, cuma entah mengapa. Dan yang ketiga Bi, setelah adanya komentar dari netizen berkaitan dengan keputusan tersebut, setelah adanya penolakan dari masyarakat Aceh yang merupakan masyarakat-masyarakat yang punya hak terhadap pulau tersebut, barulah ini kemudian orang-orang yang berkaitan dengan keputusan tersebut mencoba untuk sowan, menjalin komunikasi Bi. Jadi terbalik logikanya Bi. Yang penting gas dulu. Entah setelah dari situ risikonya adalah masyarakat tersebut marah atau tidak, kita gas dulu. Nah, ini pola-pola yang seperti ini kan luar biasa Bi. Menembus batas logika kita. Iya. Monggo Abi dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Hari warahmatullahi ini wabarakatuh. Sabtu 14 ya. Iya Bi. Hari ini Sabtu 14 Juni 2025 Ba'da subuh ya. Kita bikin podcast lagi, semoga harapan kita podcast ini memancarkan gelombang positif ya, ke udara sana, sehingga bisa sedikit mengimbangi kekotoran polusi udara yang diakibatkan oleh pejabat-pejabat yang bangsat itu ya. Jadi insya Allah begitu. Baik, ya saya random sajalah. Jadi bagaimana Pak Prabowo? Kita langsung sebut nama Pak Prabowo aja. Ini Indonesia ini presidennya siapa sekarang? Pak Prabowo ya? Iya. Oh iya, Pak Prabowo ya, bener ya? Saya takut salah, Pak Prabowo ya? Oh iya. Secara konstitusi Pak Prabowo, entah seperti apa teknisnya. Kalau kita flashback jauh ke belakang, Pak Jokowi itu dulu juga yang bawa ke Jakarta juga Pak Prabowo. Politik itu begitu, nah Ahok, Pak Prabowo, Jokowi, Megawati, SBY, siapalah itu mereka itu sebenarnya satu rekan, satu teman, satu kolam, satu rumpun, satu ikatan, gitu kan, satu ikatan batin mereka ini. Ya, mereka ini Abi nggak bisa mengungkapkan dengan bahasa yang apa, tapi intinya sebenarnya mereka ini nggak bisa dipisahkan satu sama lain. Ini flashback jauh ya ke belakang, 10-15 tahun yang lalu lah ya. Gitu. Jadi kalau bangsa ini sekarang rusak serusak-rusaknya, hancur sehancur-hancurnya, Pak Prabowo itu juga terlibat sebenarnya. Ikut bagian daripada dosa ini. Ini rusaknya negara ini, bangsa ini, tatanan ini adalah bagian dari sejarah masa lalu yang nggak bisa dinafikan. Yang di situ Pak Prabowo juga ada. Pak Prabowo secara sejarah ikut berdosa. Punya andil. Pak Prabowo ikut berdosa, dosa sejarah, gitu ya. Dosa etika, dosa sejarah, dosa masa lalu, gitu nah. Tapi lupakan itu, namanya politik, nggak abadi. Lupakan itu, kita nggak usah mikir masa lalu. Sekarang mikir sekarang ini loh. Nah, bangsa yang sudah terjajah ini, rakyat yang sudah menderita ini, rahim Ibu Pertiwi yang sudah dikoyak-koyak itu isinya itu, Ibu Pertiwi yang sudah diperkosa dari segala macam arah ya dengan tidak bermoral ini. Nah, kita ngomong detik ini, kebetulan presidennya Pak Prabowo. Apa Pak Prabowo itu nggak pengen lepas dari dosa masa lalunya, lepas dari dosa sejarahnya? Apa Pak Prabowo itu nggak pengen dikenang sebagai pahlawan? Sekarang kesempatan, gitu kan? Nggak apa-apa, rakyat memaafkan loh. Seandainya Pak Prabowo itu, maaf ini ya dalam tanda petik, mungkin seandainya Pak Prabowo itu sama Jokowi itu sebagaikan Romeo dan Juli sekalipun, ya Romeo dan Juliet sekalipun, kita memaafkan asal detik ini Pak Prabowo tegas gitu. Ya kita ngomong berdasarkan panggung depan ini, kita nggak tahu panggung belakangnya. Kita hanya berdasarkan mata lahir saja ini. Nah,
Sekarang kan presidennya Pak Prabowo. Dulu Pak Prabowo sudah kalah Pilpres sama Jokowi 2 kali kalah. Ya. Bahkan sampai ke MK, kecurangan terjadi di mana-mana. Pak Prabowo menggugat ke MK ya kan, bikin tulisan apa itu namanya Indonesia Paradoks. Nah harusnya kalau Pak Prabowo itu ingin sekarang itu menjadi presiden yang sebenarnya, kan dulu Pak Prabowo kalah 2 kali, ingin jadi presiden gitu loh. Nah sekarang sama Allah benar-benar sudah dijadikan presiden. Ya. Nah gitu maksud saya. Semoga video ini nyampe ke Pak Prabowo. Ini omongan rakyat jelata seperti saya ini, wallahu alam. Intinya ini omongan saya ya. Pak Prabowo, demi Allah, nah ini demi Allah versi saya. Kalau versi mereka nggak cocok ya nggak apa-apa. Karena saya ini ngomong berdasarkan iman, keyakinan saya. Jadi saya boleh pakai nama Allah, demi Allah. Kalau Pak Prabowo itu tetap ya menganggap Jokowi itu gurunya, menganggap Jokowi itu teman baiknya, menganggap Jokowi itu segala-galanya, intinya ada bayangan geng Solo ya di dalam pemerintahan yang sekarang itu, demi Allah ya Pak Prabowo akan tenggelam juga nanti akhirnya, tenggelam menjadi sampah sejarah juga akhirnya. Walaupun sebenarnya dari dulu secara sejarah Pak Prabowo juga bagian dari sampah sejarah ini, bagian dari kerusakan yang detik ini terjadi. Tapi kan sekarang beliau punya kesempatan sebenarnya untuk merubah itu. Sekarang di tangannya Pak Prabowo itu ada panglima hukum yang di atas semuanya. Jadi kalau Pak Prabowo mau 1 menit selesaikan masalah ini, walaupun nyawa taruhannya bisa, gitu kalau Pak Prabowo berani mempertaruhkan nyawanya yang sering beliau gembar-gemborkan, saya TNI, saya berperang mempertaruhkan nyawa, misalkan kan dulu sering berteriak gitu. Nah coba buktikan sekarang, nggak usah lawan penjajah, lawan oligarki sekarang, ya kan? Lawan oligarki berani nggak? Nah, kalau berani ya ini kesempatannya untuk membersihkan dosa masa lalu. Nah, jadi Pak Prabowo sekarang Anda presiden, panglima tertinggi dari segala hukum, segala tatanan di negeri ini. 1 menit Anda mau menyelesaikan masalah serumit apapun selesai, walaupun taruhannya nyawa. Entah nyawa, entah seluruh hartanya Pak Prabowo itu tiba-tiba ludes, nggak masalah, rakyat pasti di belakangnya. Ini saya sampai bilang taruhannya nyawa, ya nggak apa-apa. Ya memang begitu ganasnya ini gurita penjajahan ini kan. Iya. Jadi saya tahu betapa sulitnya posisinya Pak Prabowo sekarang itu. Dilema, dimakan bapak yang mati, nggak dimakan ibu yang mati gitu kan. Jadi si malakama, ini kalau saya kunyah bapakku mati, kalau nggak saya kunyah ibuku yang mati. Itu posisinya Pak Prabowo sekarang. Ya sudah, ambil, korbankan salah satunya gitu ya. Yang penting mengarah ke perbaikan ini. Ini saya belum bahas ke soal Aceh, Raja Ampat dan sebagainya. Intinya selama pemerintahan Pak Prabowo ini dibayangi, diisi oleh menteri-menteri, pejabat-pejabat bawaan dari geng Solo, rumit terus ini Pak Prabowo ini, rumit, berat ya. Ini ada sampah sejarah, ada sampah dosa sejarah di belakangnya Pak Prabowo ini yang tidak mungkin itu akan terus menghambat itu kredibilitasnya Pak Prabowo itu. Nah, gitu Rizky. Berkaitan dengan itu Bi, ada beberapa pendekatan yang Rizky lihat sampai Rizky menilainya agak pesimis Bi. Yang pertama berkaitan dengan pencaplokan tanah secara sepihak atau pulau ya, dalam skala yang lebih besar. Sebenarnya kan sempat Abi singgung bahwa praktek semacam ini itu sudah menjadi praktek yang luar biasa, hampir terjadi di mana-mana. Bagaimana oligarki mencaplok tanah rakyat secara sepihak dan kemudian tidak ada pembelaan hukum terhadap masyarakat yang marginal bisa dibilang ya, Bi. Contoh saya misalkan bahkan rakyat warga Sumatera Utara itu kan mengangkat berita tentang bagaimana tanah mereka dicaplok berbagai macam perusahaan yang ada di sana. Nah, ternyata di skala yang lebih besar justru praktek demikian dicontohkan oleh pemerintah kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau berharap adanya momentum terhadap Pak Prabowo ingin mengambil kesempatan pada periode yang ini, kita melihat
kemarin Bi, baru saja Pak Prabowo mengatakan tidak akan mereshuffle menteri-menterinya Bi, karena melihat kinerjanya cukup baik. Sementara kita lihat keputusan dan kebijakan ini dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri. Jadi pendekatan-pendekatan itu yang harus kita bilang, luar biasa fenomena. Ya, 2 poin. Nah. Jadi 2 poin ya. Poin pertama, ini kan baru Pak Prabowo berapa tahun jadi presiden? Iya, belum cukup setahun. Belum setahun ya. Iya. Masih ada, anggaplah masih ada 4 tahun ya. Iya. Nah, ini belum setahun, sudah berapa kerusakan yang sangat fundamental yang terjadi. Raja Ampat, Aceh, nah sebelum-sebelumnya itu Pagar Laut. Iya. Nah, apalagi, nah ini masih ada sisa 4 tahun kan, umpama ini, 4 tahun sekian. Iya. Nah, 4 tahun sekian ini nanti akan terus muncul kerusakan-kerusakan yang baru. Nah, Pagar Laut, Raja Ampat, Aceh, nah Papua, nah besok ini apa, besok ini apa, besok ini apa. Jadi ini hanya menuju kerusakan-kerusakan yang baru lagi. Poinnya itu semua ternyata adalah keputusan di tahun rezim berikut sebelumnya. Kan itu intinya. Kepresnya, impresnya, gitu loh istilahnya. Ya, izinnya, semua itu kelahiran 2017, 2016, 2015 ya. Jadi kan Pak Prabowo ini kan nggak makan nangkanya, tapi mandi getahnya. Wallahualam, nggak makan nangkanya tuh makan nangkanya, aku nggak tahu ini. Ya kan, bisa makan nangkanya, bisa nggak. Tapi intinya ngomong detik inilah. Ya. Tadi di depan kita sudah singgung. Oke, Pak Prabowo bagian dari kerusakan ini secara dosa sejarah masa lalu. Iya. Tapi masa sih nggak pengen menyelamatkan bangsa ini? Sekarang kesempatan. Iya. Poin pertama itu ya. Jadi kerusakan yang sekarang detik ini kelihatan di depan mata. Itu adalah kerusakan yang ditimbulkan secara keputusan itu rezim sebelumnya, Nak. Maksudnya izinnya misalkan, izin tambang misalkan, gitu loh. Secara administrasi, izin tambang siapa yang mengeluarkan? Ya rezim sebelumnya. Ya kan, Pagar Laut siapa yang izin yang mengeluarkan, SHG-nya, SHM-nya siapa? Ya rezim sebelumnya. Rezim sebelumnya. Gitu. Ya. Nah, sekarang misalkan yang terlibat dari Aceh, di Aceh ini sekarang muncul 2 nama, misalkan Tito sama Bobi. Ya ini orang sebelumnya juga. Ini kan orang masa lalu. Makanya Pak Prabowo ini, ya ini hanya keterbatasan mataku saja. Ya. Apa memang Pak Prabowo ini mau tenggelam bersama mereka atau mau tenggelam bersama rakyat ini sebenarnya? Sekarang kesempatannya. Atau mungkin sudah beliau melakukan, cuman kita nggak tahu. Ya. Dengan cara hike politik atau bagaimana saya nggak ngerti. Itu poin pertama. Jadi kerusakan ini disebabkan oleh rezim Jokowi. Kerusakan ini. Raja Pagar Laut, kita ngomong yang sekarang aja ya. Raja Laut. Nikel Raja, kok Raja Laut, Pagar Laut, Pagar Laut, ini apa namanya, Raja Ampat, apa sekarang Aceh. Intinya ini diciptakan oleh rezim Jokowi. Udah itu intinya itu. Oke, clear, setuju? Nah, poin kedua, sebenarnya saya membaca rakyat Medan pun Sumatera itu sebenarnya marah dengan keputusan gubernurnya ini. Benar. Gitu loh, Nak. Rakyat, kalau saya jadi rakyat Medan ini, sudahlah Aceh, bahagialah kau dengan bumi-bumimu, ya, dengan pulau-pulaumu, ya kan. Rakyat yang punya hati nurani itu kan juga nggak mau punya pemimpin seperti itu. Ini kalau saya lihat videonya kan ngeri-ngeri sedap ini Aceh ini. Benar. Aceh ini sudah dari dulu kontribusinya kepada negara ini nggak bisa diukur, Nah. Nggak bisa diukur dengan nilai, ya, dengan uang, dengan nilai, dengan apapun kontribusi Aceh untuk kemerdekaan negara ini. Dan Aceh ini sudah aman selama ini gitu, sudah punya apa ya istilahnya ya, apa sih itu yang dulu Gus Dur melahirkan kebijakan otonomi ya. Oh, ya. Jadi Aceh itu sudah masya Allah satu wilayah yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Tapi sekarang diutik-utik, dibikin kisruh. Oleh siapa? Oleh muka lama, oleh wajah lama gitu loh, yang bercokol di dalam rezim yang sekarang, yang penguasa sekarang yang berkuasa. Ayolah Pak Prabowo. Singkat cerita, sekarang ada di Pak Prabowo ini. Walaupun mungkin mudah-mudahan beliau sudah melakukan itu.
kita memaafkan. Walaupun Pak Prabowo bagian dari masa lalunya gitu ya. Iya, dalam Gitu nah Rizky. sejarah praktik politiknya ya. Kemarin sebelum, kan kita pernah podcast dulu, kemarin belum lama. Silahkan mau hidup Jokowi, silahkan. Yang penting Aceh aman. Ya, yang penting Raja Ampat aman. Yang penting pagar laut aman dalam arti digantung semua itu pelaku-pelaku penjahatnya itu gitu loh. Silakan mau teriak hidup Jokowi, hidup Dajjal, kita nggak mau tahu itu panggung depan itu. Kita mau tahu panggung belakangnya sekarang. Rakyat makmur nggak? Negara aman nggak? Udah hidup Jokowi, udah rakyat sudah muak, tambah kisruh, tambah pagar laut belum hilang dari ingatan, ditambah Raja Ampat, ditambah lagi Aceh sekarang. Gimana terus? Nah, Iya, yang menarik itu entah bagaimana ya pandangan kebijakan itu. Pagar laut justru sekarang bukan soal penegakan hukumnya yang ditindaki, tapi pagar laut diubah menjadi beton. Jadi gini aja lah. Abi closing aja lah ya. Saya closing aja ya. Intinya, ya mungkin ini bahasa konyol seorang rakyat kecil seperti saya itu. Pecat, bersihkan. Itu intinya. Ya Pak Prabowo, kalau memang Anda mau dicatat sebagai sejarah yang baik oleh bangsa ini, pecat, bersihkan. Sisa-sisa masa lalu rezim yang lalu, gitu, pecat, bersihkan. Tanpa sisa. Gitu ya. Pejabat-pejabat peninggalan rezim sebelumnya. Benar. Selesai. Setuju. Ini kesimpulan saya. Ini kita ngomong ngalor ngidul itu intinya ini. Iya. Pak Prabowo, saya lupakanlah sejarah, saya nggak mau tahu Anda itu teman karibnya atau apalah mungkin Romi dan Juli saya katakan tadi itu. Saya nggak peduli. Yang penting sekarang demi rakyat. Nah, kalau memang ngomong demi rakyat ini, demi rakyat, demi bangsa, demi negara, pecat, bersihkan. Apalagi? Bantu saya, tambahi bahasanya. Pecat, bersihkan, apalagi? Ayo, pangkas, apalagi? Gunduli, apalagi? Kalau bunuh nanti nggak boleh ya, melanggar ya. Adili sebenarnya. Pecat, bersihkan, adili. Iya, bukan hanya sekedar dipecat. Buang semua itu. Orang-orang, menteri-menteri, pejabat-pejabat, peninggalan rezim sebelumnya. Baru mau sebesar apapun bayangan masa lalunya Pak Prabowo, selesai rakyat memaafkan. Selesai sudah. Dan selesai juga masalah-masalah ini. 4 tahun ini masalah perencana-rencana jahat yang akan datang 4 tahun sisa masa jabatannya ini insya Allah batal semua nanti. Itu yang paling penting. Ya, batal kalau sudah naga itu, kalau udah kepalanya dipenggal, udah batal semua. Rencana-rencana busuk ini jangan-jangan, bukan jangan-jangan, sudah Morowali sudah, Bekasi sudah, Tangerang sudah, Banten sudah, Raja Ampat sudah, mana, jangan-jangan memang sudah semua, hilirisasi itu. Itu Pak Prabowo ya, sekali lagi, pecat, bersihkan, pangkas, gunduli, preteli, adili, apalagi lah, tambahin lagi ini apa ini. Semua pejabat, semua menteri di dalam kabinetmu yang sisa-sisa dari rezim sebelumnya. Selesai. Ini harapan saya. Konkret, Bi. Konkret. Oke. Ya udah. Assalamualaikum. Apalagi nak? Korupsi? Yang korupsi 371 triliun, terus hanya dihukum 3 tahun, plus denda 100 juta. Itu, ya kembali lagi, itulah akibat dari revolusi mental rezim sebelumnya. Iya. Revolusi mental rezim sebelumnya. Terbiasa dengan budaya penegakan hukum. Udah terbiasa dengan budaya sebelumnya. Rezim sebelumnya itu kan sering kita katakan, satu keahliannya yang tidak dimiliki oleh presiden-presiden di seluruh dunia. Apa? Mencabut akal sehat. Sampai ke akar-akarnya, dari kepalanya orang-orang sebagian ya, wadah ulama dicabut akal sehatnya, hilang ulamanya, ya kan? Intinya caranya luar biasa, cara mencabut akal tuh. Pertama rekeningnya digendutkan, rekeningnya diisi duit. Masya Allah. Ya kan? Iya. Ulama, mahasiswa, dosen, profesor, rektor, akademisi,
agamawan, budayawan, pejabat, semua tanpa terkecuali digendutkan rekeningnya, dikenyangkan perutnya, disumpal terus tuh mulutnya itu dengan makanan-makanan haram. Itu cara mencabut akal sehat, itu rezim yang dulu itu. Nah, maka ulama hilang ulamanya, mahasiswa hilang idealisnya, ya akademisi hilang nilai idealisnya. Itulah penjilat semua menjadi budaya akhirnya, menjilat semua. Mulai dari menjilat alas kakinya sampai menjilat pantatnya. Nah itu masih ada sekarang, bercokol orang-orang itu. Gitu. Ini muncul lagi Sekjen Gibranku, ya kan? Kok dulu nggak ada Sekjen AHY-ku, nggak ada. Sekjen siapa lagi, anak Habibiku, nggak ada. Pengkultusan terhadap orang itu sebetulnya kan sudah bahaya itu budaya. Iya nak Allah, coba aku dibayar 1 triliun, bisa nggak bayar aku 1 triliun? 10 triliun, Gus Nur, jadi Sekjen Gibranku mau nggak 10 triliun? Coba, jangankan 10 triliun, dunia dan isinya loh. Kalau Allah nggak ridho, nggak sudi, bukan sok suci. Dan ini bukan teori nak, sudah saya lewati tuh fase-fase itu. Gitu ya, sudah. Coba saya disogok atau dibayar saya, bisa nggak bayar saya? Nggak bisa. Tapi kalau kamu bener, nah gitu ya. Kalau kamu bener, kamu jujur, memang bener-bener untuk rakyat, untuk bangsa, nggak usah dibayar. Aku nanti akan investasi. Kan gitu nak. Ini rumus hidupku begini. Gus Nur, dukung saya supaya saya sukses jadi presiden, sukses jadi gubernur, sukses jadi wapres. Dukung saya. Ini 50.000 triliun. Lah kamu pembohong, kamu pendusta, kamu culas. Untuk apa uang ini? Wah kalau aku sekaratul maut mati, nggak laku uang ini. Untuk apa? Bawa. Kalau kamu jujur, kamu amanah, nggak usah uang. Aku yang akan keluar duit nanti. Ruang tamuku siap jadi tempat rapat, konsolidasi. Bukan? Terasku siap dibuat rapat tiap malam. Aku siap pasang banner dengan uangku sendiri. Nggak usah bayar kamu. Ayo sama-sama, nyawa tak pertaruhkan. Gitu kan kalau rumusku. Karena memang itu, ya apalagi namanya kalau bukan pengkultusan terhadap seseorang, namanya saja Gibranku gitu. Jadi kalau bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, otomatis sih bahwa kepentingan itu aja tanpa ada embel-embel keterangan Gibranku, pengelompokan terhadap Nah, yuk sekarang tak tantang nih. Ini tantangan nih, challenge siapapun lah ya. Datang temui saya, bawalah duit. 1 pickup, 1 truk bawa duit, suruh ngomong Gibranku gitu sih lah. Ayo, bener ini challenge ini. Oh Gus Nur teori, coba bawa duit 1 tronton, suruh ngomong Gibranku gitu, keluar dari mulutku, haram. Bukan faktor Gibrannya, bukan. Saya nggak ada hubungannya sama personalnya. Iya, benar. Nggak ada. Coba atau apalah atau projo, coba jadikan aku sekjennya, coba bawa duit 1 tronton di hadapan saya sini. Demi Allah saya tolak, bukan teori. Coba dibuktikan, coba. Gitu loh Naruski ya. Ini bukan teori, sudah saya lewati masa-masa itu. Ya, memang sekarang fenomenanya luar biasa, bicara tentang kebenaran, keadilan, penegakan hukum dan lain semacamnya, semacam direncanakan gitu, disistemasi, bukan secara otomatis berdasarkan kesadaran pribadi gitu. Nah, persis seperti Abi yang maksud tadi. Di Surabaya, di Malang, di Probolinggo, di mana lagi ya, saya pernah diundang ke rumahnya salah seorang, boleh disebut ulama, boleh disebut kiai ya, karena memang pesantren. Iya. Megahnya luar biasa ya, megah. Ternyata di situ ada fotonya dia sama pejabat fulan, pejabat rezim masa lalu. Apa itu isi panggilannya, Bi? Ya begitu. Rumahnya itu pesantrennya dibangun pakai uangnya pejabat itu, gitu loh maksudnya. Jadi pejabat itu, ya itu caranya membeli idealis seorang ulama, seorang aktivis, ya itu. Dibikinkan rumah megah, dibikin pesantren megah, asal akui bahwa aku ini orang baik, aku ini pejabat baik, kan gitu intinya. Udah ini duit, ngomong kamu Gibranku ini duit, ngomong kamu Projo ini duit, ngomong kamu ulama kiai, keluarkan fatwa ini duit.
Itu aku alami, tapi alhamdulillah saya nggak sampai tercebur ke sana. Mending aku makan nasi pecel, hasil keringatku sendiri gitu ya. Ini rumah ini ya 2 miliar ada lah. Ini nggak ada setetes pun uangnya rezim, nggak ada. Saya punya pesantren di Palu 3 lantai, nggak ada sepeser pun uang rezim, nggak ada. Tawaran banyak, tapi enggak. Berarti memang hal demikian ini Betul. bukan hanya sekedar bagaimana kita membaca keadaan hari ini, tapi memang sudah terjadi ya, Bi. Termasuk yang satu itu, Bi, yang sering Abi ceritakan dalam beberapa podcast juga, yang terkait Abi dipanggil, terus Abi ini ada uang bangun pesantren, terserah bagaimana besarnya, bla 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 dan lain sebagainya, tapi tolong Gus Nur. Itu saya datang sama kameramen waktu itu malah. Iya, sudah saya ditawarin. Dikasih tanah, dikasih uang, tapi syaratnya Gus Nur ceramah agama saja lah, nggak usah ngeritik-ngeritik pemerintah. Udah saya lewati itu, nak. Nah itulah proses pembusukan ya, proses pembodohan, gitu ya. Makanya akhirnya saya kasihan dengan mereka, gitu kan. Lumpuh kakinya, lumpuh tangannya, keluh lidahnya, melihat koruptor di depan matanya itu, dia keluh lidahnya. Mau jihad bagaimana? Wong koruptor itu udah ngasih duit dia, sudah bangun pesantren dia. Bingung, keluh lidahnya. Akhirnya dia membutakan mata, gitu loh, nak. Nah itu yang Abi jaga itu yang Abi takutkan. Oke ya, nah jadi kembali, ini ada berapa menit? Berapa tadi? 30 menit ya? Ya sudah, intinya dari podcast ini adalah, ini baru hampir setahun masa jabatan Prabowo ini, sudah muncul pagar laut, muncul Raja Ampat, sekarang muncul Aceh. Nah ini masih ada sisa 4 tahun ini, apakah akan muncul lagi? Apakah akan muncul Manado? Apakah akan muncul Palu? Apakah akan muncul Morowali? Akan muncul mana-mana? Ini monggo, kan ada di tangan Pak Prabowo itu cara penyelesaiannya. Gitu nak ya, tapi mudah-mudahan lah, saya tetap berdoa. Sekarang ini kan hanya Pak Prabowo yang bisa dengan izin Allah ya tentunya ya. Hanya Pak Prabowo yang punya otoritas untuk menyelesaikan semua kekacauan ini. Ya, rakyat akan memaafkan Pak Prabowo kalau semuanya selesai nih. Hidup Jokowi itu Allah, rakyat akan melupakan itu. Kalau Prabowo itu bisa menyelesaikan semua kekacauan ini. Gitu. Insya Allah. Oke, sebagai penutup, kita tutup ya. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis yang sering kita bacakan, diriwayatkan At-Tirmizi, nomor hadis 2322. Kemarin juga kita bacakan, masih hafal hadisnya? Ala inna dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini, kata Nabi Muhammad, terlaknat, termasuk isinya. Siapa isinya? Ya pejabat-pejabat rezim 10 tahun yang kemarin itu. Siapa isinya itu? Dokter cabul, jaksa korup, hakim korup, polisi korup, ya kan? Mantan presiden korup misalkan ya. Itu terlaknat semua itu. Termasuk antek-anteknya, kroni-kroni, penjilat-penjilatnya itu terlaknat itu. Kata dunia ini terlaknat termasuk isinya. Ala zikrullah, kecuali orang yang berzikir kepada Allah. Nah, kalau orang berzikir kepada Allah nggak mungkin terlaknat. Karena kalau orang berzikir kepada Allah, ada zikir di dalam hatinya, dia nggak mungkin mengeksploitasi alam dengan ganas. Dia nggak akan merusak alam, dia nggak akan menyakiti rakyat kalau ada zikir di dalam hatinya. Lalu yang kedua, orang yang selalu memprioritaskan Allah di atas segala-galanya. Itu. Lalu yang ketiga, orang yang berilmu. Orang yang mencari ilmu, berilmu, dan selalu mengajarkan ilmu. Itu baru, kata Allah, 3 orang itu yang tidak termasuk yang terlaknat. Nah, mudah-mudahan Anda menjadi 3 orang yang tadi itu, yang tidak laknat dan tidak terlaknat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.